Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Ramadan. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mengirimkan pertanyaannya. Dan Alhamdulillahirabbil alamin, dari sekian banyak pertanyaan ini yang kita pilih ya. Insya Allah pertanyaan ini bisa mewakili pertanyaan pemirsa di rumah. Para guru, para kiai mohon izin ini pertanyaan Ali bacain. Dan yang pertama untuk guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kiai Haji Fikri Haikal MZ. Ini kiriman pertanyaannya guru dari Tania, panjang banget A-nya di sini soalnya. Tania A-nya ada 4, 1743. Pertanyaannya bismillahirrahmanirrahim. Boleh nggak kalau ikhlasnya itu belakangan katanya, tapi sabarnya duluan. Kadang kita udah sabar nih, tapi suka nolak buat ikhlas. Udah milih nih guru nih. Baik, pertanyaan dari Tania ya Wan. Tania A-nya 4 guru di sini. Ya. Memang nih pertanyaan milenial, proses ya, proses. Tapi harus belajar bahwa sabar itu tadi saya katakan satu paket dengan ikhlas. Misalnya kita punya orang tua kita meninggal. Secara kasat mata kita dipaksa untuk sabar. Ya udah meninggal. Sabar yang harus dipaksa. Fisiknya orang tua sudah meninggal. Tapi juga mestinya itu satu paket dengan keikhlasan. Begitu sabar jangan dipaksa, juga diikuti dengan ikhlas. Sebab kalau sabarnya terpaksa, terus ikhlasnya belakangan, udah sabarnya terpaksa, ikhlasnya belakangan. Yang ada meratapi, yang ada menyesali. Jasad yang orang kita cintai tetap saja tidak akan pernah bangkit lagi walaupun air mata kita berceceran darah. Artinya memang proses. Tapi itu diupayakan jadi satu paket. Bahwa semua bagian dari takdir Allah. Ketika kesabaran satu paket dengan keikhlasan, maka pahala yang disediakan oleh Allah tidak terhitung jumlahnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya pikir gitu. Masya Allah ya, satu paket nggak bisa didulu-duluin yang mana gitu ya. Dan Masya Allah mudah-mudahan barokah. Memang ini setuju banget guru, butuh proses untuk bisa menyikapi yang namanya sabar dan ikhlas ini. Baik, kita akan lanjutkan. Terima kasih ya Tania dengan A-nya 4 ya. Mudah-mudahan pertanyaannya terjawab dan menjadi jawaban buat yang lainnya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, dan ini sekarang kita lanjutkan untuk guru kita Ustadz Abdurrahman Jalani. Guru mohon izin. Siap. Ali bacain pertanyaannya. Ini dari Edsonia Malaka 02. Nah ya. Bagaimana cara kita meneladani kesabaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di zaman yang seperti sekarang ini, guru? Pertanyaan milenial memang Iya, macam-macam ya. benar. Tapi ya kadang membuat kita bingung gitu loh ya. Tapi pada prinsipnya insya Allah saya bisa tangkap. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah para pemirsa semua yang saya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencontoh daripada kesabaran itu pada setiap saat, waktu, dan tidak terikat dengan yang namanya zaman. Kan gitu. Kenapa? Karena memang yang namanya para nabi besar Muhammad SAW, para nabi dan nabi kita Muhammad SAW diciptakan sebagai contoh ukhuwah gitu kan. Ukhuwah itu. Ukhuwah saudari. Bagus dilempengin ada guru kita, iya kan? Uswatun hasanah ya sepanjang kehidupan. Jadi enggak terbatas kepada yang namanya waktu gitu. Tapi sikap yang kemudian harus kita kuatkan di dalam menghadapi daripada situasi dan kondisi yang menurut kita itu sangat kita benci. Sabar itu kan terhadap apa sih? Sabar itu kan terhadap apa yang kita benci. Ada gak sabar terhadap yang kita senang? Enggak ada kayaknya gitu kan. Dalam pengertian secara fungsinya, awalnya bahwa sabar itu adalah sesuatu yang memang dibenci. Musibah, ujian, malapetaka, bla 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 itu merupakan sebuah hal-hal yang kita tidak senangi. Nah, tinggal ukur kayak tadi yang saya sampaikan.
Ketika kita mengetahui daripada cobaan ujian daripada para nabi-nabi yang terdahulu atau orang-orang soleh, kita kan bisa naker tuh. Itu fungsinya kenapa tadi yang dikatakan wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak, agar menguatkan hatimu. Ente belum seberapa, yang ngono lihat no gitu. Enggak usah jauh-jauh ya kan, dan nabi yang tadi bilang, lihat yang di sekitar kita. Iya enggak? Kita begini alhamdulillah masih bisa ketemu nasi, ketemu makan, masih ada di rumah, biar kata temboknya dari triplek, bukan masih gitu ya. Di berita kemarin ada orang nggak bisa bayar kos, tidur di emperan Tanah Abang, la ilaha illallah. Lihat yang kayak begitu tuh, biar sampai jadinya, biar tenang hati kita. Unzur ila man huwa asfala minkum, wala tanzur ila man huwa fawqa minkum. Tapi dalam urusan dunia jangan lihatlah orang yang di bawah kamu, jangan lihat orang yang di atas kamu gitu kan. Dalam urusan ya biar apa kita? Biar tetap bersyukur, biar nggak banyak yang namanya ngegerendeng, dan insya Allah Ta'ala kita bisa menjadi hamba-hambanya yang bersabar. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih guru. Dan sekarang untuk guru kita Kiai Haji Agus Dermawan dari Neng. Ada yang mau ditanya Neng ya? Oh dari abang, iya. Namanya siapa bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Assalamualaikum. Namanya Nama siapa? saya Rizky. Rizky, silakan bang Rizky, silakan. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai keikhlasan yang tinggi? Rezeki ya. Baik, terima kasih. Kiai, hapunten, mohon izin. Para pemirsa Indonesia yang saat ini tengah menanti berbuka puasa Ramadan, semoga mendapat keberkahan. Bagaimana kita mencapai keikhlasan yang tinggi? Itu tergantung pada hati seseorang. Ikhlas karena Allah. Yang tahu ikhlas apa enggaknya itu dirinya dan Allah. Seperti puasa as-somu li wa ana azibihi. Puasa itu untukku para pemirsa. Dan aku yang membalasnya. Tetapi untuk mencapai keikhlasan yang tinggi yang dikatakan bismillahirrahmanirrahim wa ma umirullah. Ya, wa ma umiru illa liya'budullah. Mukhlishina lahuddin hunafa, kan gitu. Jadi wa ma umiru illa liya'budullah, dan tidaklah tuh mereka diperintah kecuali untuk menyembah, tuh Al-Bayyinah ya, menyembah kepada Allah. Untuk apa? Mukhlishina lahuddin, secara tulus dan ikhlas, nothing tulus dalam memeluk agama Allah begitu. Nah orang yang Rizky, orang yang nothing tulus, yang mencapai ikhlas, ketinggian ikhlas itu tidak lain adalah apa? Wa yuqimus shalah, tuh tegakkan salat untuk mencapai keikhlasan. Wa yu'tuz zakah, keluarkan zakat, infak dan sedekah dan seterusnya. Wa dzalika dinul qayyimah, dan hal seperti itu adalah agama yang memang lurus. Sampai dalam sebuah ayat yang lain dikatakan bahwa tsumma auhayna ilaika an tabi millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian telah kami wahyukan kepadamu Nabi Muhammad. Mana salawatnya Nabi Muhammad? Yang di rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikuti ajaran agama Nabi Allah Ibrahim yang lurus tuh. Kenapa? Agar kita tidak mendapatkan kemusyrikan. Oleh karena itu, ikhlas itu, nothing tulus itu kembali kepada hati. Mudah-mudahan Allah memberikan solusi yang terbaik, dan Allah akan membalas kebaikan-kebaikan dengan keikhlasan itu sendiri yang datangnya dari hati kita sendiri. Mudah-mudahan Allah percaya dan yakin, dan keikhlasan kita tetap hakiki, bukan hanya lip service, decoration only, atribut dan simbol saja. Ya, demikian. Terima kasih Kiai. Terima kasih Bang Rizky pertanyaannya. Ya Allah, berat itu pertanyaannya ya. Jadi gimana caranya kita untuk ikhlas? Insya Allah kita latihan terus ya, sampai menuju ke ikhlas tersebut ya. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah sesaat lagi kita akan berdoa bersama. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan.